Hai, halo semuanya, balik lagi sama aku Rastefani. Jadi di videoku kali ini aku akan ngebahas tentang beberapa kampus yang ada jurusan ilmu komunikasi di dalamnya. Nah, berhubung kemarin itu aku udah pernah buat video tentang tema kayak gini, tapi khususnya untuk di Kota Malang. Jadi judulnya tuh beberapa kampus dengan jurusan ilmu komunikasi di Kota Malang. So, di video kali ini aku mau ngebahas beberapa kampus dengan jurusan ilmu komunikasi di Kota Surabaya. Nah, siapa tahu beberapa dari kalian ada yang berminat dan tertarik untuk kuliah ambil jurusan ilmu komunikasi di salah satu kota ini gitu. Kalau nggak Kota Malang ya Kota Surabaya. Jadi kalian bisa nonton videoku, kalian bisa lihat beberapa kampus yang aku sebutin di sini itu ada jurusan ilmu komunikasinya. BTW nih disclaimer dulu sebelumnya, kalau misalnya kalian yang anak Surabaya ngerasa, wah kok kampus ini nggak masuk sih, padahal ini kan juga ada jurusan ilmu komunikasinya. Mungkin kalian bisa komen di bawah aja kali ya, biar teman-teman yang lain juga bisa tahu beberapa kampus yang belum aku sebutin gitu. Buat kalian yang penasaran, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, like video ini, dan kalian boleh share ke teman-teman kalian yang juga ingin banget masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Langsung aja ke videonya, check it out. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Oke, jadi di sini ada sekitar 11 kampus yang udah aku rangkum, dan ini aku itu dapet sumbernya dari banpt.or.id, terus pddikti.kemendikbud.go.id, dan juga website kampusnya masing-masing. Nah, dari ke-11 kampus ini sebenarnya aku nggak ngurutin dari yang paling gimana-gimana gitu. Di sini aku random aja, jadi jangan beranggapan kalau yang pertama disebutin itu yang paling bagus atau yang terakhir disebutin itu yang paling buruk. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini ada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, atau singkatannya itu UIN SBY. Dan untuk akreditasinya di sini dia itu B, konsentrasinya ada 3. Yang pertama itu ada wirausahawan kreatif sosial, yang kedua ada praktisi penyiaran, dan yang ketiga ada praktisi periklanan. Dan di sini keterangannya itu kalau ilmu komunikasi UIN Surabaya ini dia masuk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Lanjut, kampus yang kedua, di sini ada kampus yang terbilang sangat terkenal gitu kalau di Malang itu istilahnya kayak Universitas Brawijaya atau Unbrau. Nah, di sini di Surabaya ada yang namanya UNER atau Universitas Airlangga. Dia itu akreditasinya A, udah pasti ya, karena emang UNER sendiri itu salah satu kampus terbaik di Surabaya negeri. Terus dia ini juga menjadi kampus favorit maba-maba di luaran sana gitu ya. Terus untuk konsentrasinya yang ada di ilmu komunikasinya UNER, ini ada 2. Ini kalau nggak salah ya guys, aku nggak tahu lagi kalau udah berubah. Ini berdasarkan hasil risetku sendiri, aku lihat di, kalau nggak salah ini aku lihat di website kampusnya sendiri. Nah, di sini ada 2. Yang pertama ada minat studi media atau media studies, dan yang kedua ada minat studi komunikasi korporat. Terus di sini keterangannya dia berdiri pada tanggal 24 September 1980 dan berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lanjut, yang ketiga, di sini ada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau disingkat dengan UNTAG. Nah, untuk akreditasinya sendiri di sini dia tuh udah A, dan untuk konsentrasinya ada 4. Ada banyak banget nih, ada 4. Yang pertama ada hubungan masyarakat atau humas, terus ada broadcasting, ada new media, dan ada komunikasi politik. Dan keterangannya di sini dia berdiri pada tanggal 20 Januari tahun 2000. Dia juga berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lanjut, yang keempat, di sini ada Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Jadi UNESA ini dia itu punya jurusan Ilmu Komunikasi yang akreditasinya itu B, dan konsentrasinya sendiri di sini ada 3, yaitu Communication and Development, terus Communication Marketing, dan yang terakhir ini ada Manajemen Media Massa. Dia berdiri pada 5 September 2013. Selanjutnya aku mungkin kurang riset, jadi aku nggak tahu dia ini masuknya FISIP atau dia udah jadi fakultas sendiri, Fakultas Ilmu Komunikasi gitu ya. Lanjut, yang kelima, di sini ada UPN atau Veteran Jawa Timur. Untuk akreditasinya dia ini udah A. Terus untuk konsentrasinya ini yang belum aku dapetin karena
Aku sebenarnya udah tanya ke temanku yang kuliah ilmu komunikasi di UPN, tapi berdasarkan jawabannya dia itu aku nggak paham, jadi aku nggak mungkin nyampein ke sini karena nanti juga kalian bakalan nggak paham, aku sendiri nggak paham. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu di UPN itu ada konsentrasi apa aja, kalian bisa search atau kalian bisa tanya ke kakak kelas kalian yang udah kuliah di UPN, atau kalian bisa cari infonya dimanapun itu. Karena di sini aku nggak dapet, bahkan di websitenya sendiri apa akunya kurang teliti kali ya, jadi aku nggak dapet gitu konsentrasi apa aja yang ada di UPN. Nah, di sini di keterangannya dia itu merupakan perguruan tinggi negeri ya. Dulu itu dia merupakan perguruan tinggi swasta dan sekarang sudah menjadi negeri. Terus berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Selanjutnya yang keenam, di sini ada Universitas Kristen Petra. Dia itu akreditasinya sudah A dan dia punya 2 konsentrasi. Yang pertama ini ada Corporate Communication, meliputi Public Relation, komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran, dan periklanan. Terus konsentrasi yang kedua di sini ada Mass Communication atau Journalism. Dia meliputi media penyiaran elektronik seperti TV, radio, media cetak, dan juga online. Nah, Universitas Kristen Petra ini sendiri juga berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh, jadi dia tuh udah membentuk fakultas sendiri guys, ilmu komunikasinya. Udah bukan di bawah FISIP, tapi dia itu Fakultas Ilmu Komunikasi gitu. Selanjutnya yang ketujuh, di sini ada Universitas Bayangkara dengan akreditasi A, dan lagi-lagi aku nggak ngedapetin informasi tentang konsentrasinya ada apa aja, jadi kalian bisa search sendiri di singkatannya UBHARA Surabaya. UBHARA Surabaya ini ada konsentrasi apa aja, kalian bisa search sendiri. Terus di sini aku mau ngasih tahu keterangannya kalau dia ini merupakan kampus swasta yang berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya yang ke-8, di sini ada Universitas Katolik Widya Mandala atau disingkat UKWM. Dia ini punya akreditasi B dan dia punya 2 konsentrasi. Yang pertama ini ada komunikasi media dan yang kedua ada komunikasi korporasi. Untuk keterangannya di sini dia berdiri pada tahun 2010. Yang awalnya itu hanya prodi di bawah Fakultas Bisnis, namun pada tahun 2011 menjadi fakultas sendiri. Iya kak, ini aku nggak salah kayak. Jadi si UKWM ini udah punya fakultas sendiri untuk jurusan ilmu komunikasinya. Ya, begitulah ya. Kalau misalnya kalian ngerasa tertarik sama salah satu universitas yang udah aku sebutin ini, kalian udah pastilah ya bakal nyari tahu lebih dalam tentang univ tersebut. Jadi kalian jangan males-males untuk searching dan riset sendiri gimana kampus yang kalian pinginin. Selanjutnya yang ke-9, di sini ada Universitas Dr. Sutomo. Dia itu akreditasinya B dan dia punya 4 konsentrasi. Yang pertama di sini ada Entrepreneur Journalism, terus Public Relation, terus Marketing Communication, dan yang terakhir ada Public Service Communication. Nah, ini aku kayak jarang banget denger Public Service Communication. Dan yang terakhir, yang ke-10, jadi tadi aku salah sebut di awal, ini bukan 11 universitas, tapi ada 10 universitas. Sekiranya kalau misalnya ada yang tidak disebut, kalian bisa komen di bawah, Kak, ada lagi nih univ ini di Surabaya yang punya jurusan ilmu komunikasi. Oke, terus yang terakhir nih adalah Universitas Ciputra Surabaya dengan akreditasi baik. Dan untuk konsentrasinya, ini juga aku nggak nemu dia tuh ada konsentrasi apa aja, karena aku udah buka websitenya sendiri. Di sana juga nggak dicantumin kalau Universitas Ciputra Surabaya ini tuh punya konsentrasi apa aja untuk ilmu komunikasinya. Dan untuk keterangannya di sini, dia itu masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi dan Media Bisnis, seperti itu. So ya, jadi itu beberapa kampus yang ada jurusan ilmu komunikasinya di daerah Surabaya. Mungkin ada beberapa universitas dengan jurusan ilmu komunikasi di Surabaya yang belum aku sebut. Kalian bisa komen di bawah, siapa tahu teman-teman lain nih ada yang tahu ya. Dan aku nggak nyebutin gitu, kalian komen aja di bawah, nanti yang lain bisa baca juga gitu. Dan buat kalian yang mau ngambil jurusan ilmu komunikasi dimanapun itu, mau di Malang, mau di Surabaya,
di Jogja, Jakarta, manapun itu, kalian mesti harus, pertama nih, harus nyari tahu tentang universitas tersebut, terus cari tahu tentang jurusan ilmu komunikasinya itu kayak gimana. Kalau bisa, ya namanya udah pengen masuk ke univ itu, pasti bakalan ada kayak keinginan untuk cari tahu gitu ya. Jadi kayak ya udah banyak-banyakin risetnya gitu. Jangan sekedar kayak udah yang penting aku keterima di sini gitu. Takutnya nanti kedepannya kalian tuh nggak betah atau ngerasa salah jurusan gitu. Biar nggak pindah di pertengahan, kan kalian buang-buang duit orang tua namanya. So buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, kalian bisa subscribe sekarang, karena di channelku ini aku banyak ngebahas tentang jurusan ilmu komunikasi, yang mana aku sendiri merupakan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2017, dan sekarang saya sudah tua banget. So ya, nggak penting. Kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku juga di @rastefani. Di situ memang aku jarang ngepost apapun, tapi seenggaknya kita bisa berteman, guys. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di videoku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian bisa tahu video-video aku selanjutnya. Dan sekian deh kayaknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!